Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, kelompok Ali bin Abi Thalib. Kita mengambil tema bab 6, yaitu menguatkan kerukunan melalui toleransi dan memelihara kehidupan manusia. Sebelum kita mulai, perkenalkan, nama saya Jasmine Islami Purnama, absen 14. Saya dari Samara Sani, absen 5. Saya Maila Ahmad, absen 18. Saya Farah Bintang, absen 10. Saya Muhammad Sidik Febrian, absen 26. Dan saya Denis, absen 6. Oke, baik Pak Deni dan teman-teman semua, selamat menyaksikan video relay question kami. Selamat menyaksikan. Bagaimana peran generasi muda dalam menjaga toleransi beragama? Generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga toleransi dengan cara memperluas wawasan, menghindari ujaran kebencian, serta aktif dalam kegiatan sosial lintas agama. Media sosial harus digunakan untuk menyebarkan pesan damai, bukan provokasi. Apa yang dimaksud dengan toleransi dalam Islam? Yang dimaksud dengan toleransi dalam Islam adalah sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan, baik perbedaan agama, suku, maupun pendapat, tanpa memaksakan keyakinan kepada orang lain. Bagaimana konsep keadilan al-adl dalam Islam dapat menjadi dasar terciptanya toleransi beragama di tengah masyarakat majemuk? Dalam konsep al-adl ini mengajarkan agar setiap orang diperlakukan secara adil tanpa membedakan agama. Dengan bersikap adil kepada sesama manusia yang beragama lainnya, hak setiap individu untuk beribadah dan hidup damai dapat terjamin, sehingga tercipta toleransi dalam masyarakat yang beragama. Abdurrahman bin Abu Bakar Ash-Shuhuti dalam kitab tafsir Al-Jalalain bahwa Quran Surat Yunus ayat 40 menjelaskan tentang penduduk Makkah pada masa Nabi Muhammad SAW terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu Yang pertama itu ada orang-orang yang beriman kepada Al-Quran, dan yang kedua orang-orang yang tidak beriman selamanya. prinsip dasar dalam Islam yang menegaskan batasan toleransi, yaitu tidak boleh mencampur adukan urusan akidah dan ibadah, tertuang dalam kutipan ayat Lakum dinukum waliyadin pada surat Al-Kafirun ayat 6 menegaskan bahwa masing-masing pihak tetap pada keyakinannya tanpa mencampur adukan ritual agama. Apa sebenarnya inti dari toleransi dalam menjaga kerukunan? Inti dari toleransi bukanlah tentang kompromi terhadap keyakinan pribadi atau mencampur adukan tentang ajaran, melainkan pengakuan atas martabat manusia. Toleransi adalah kesadaran bahwa perbedaan adalah keniscayaan yang tidak boleh menjadi alasan untuk berbuat tidak adil. Dalam kerukunan, toleransi berfungsi sebagai ruang napas di mana setiap orang boleh berbeda tanpa harus merasa terancam. Jadi, kita berhak menghargai hak orang lain untuk berbeda, sebagaimana kita ingin hak kita berbeda juga dihargai oleh mereka. Bagaimana cara menerapkan toleransi beragama di lingkungan sekolah? Di lingkungan sekolah, toleransi dapat diterapkan dengan menghormati teman yang berbeda agama, tidak mengejek keyakinan orang lain, serta memberi kesempatan teman menjalankan ibadahnya. Selain itu, siswa dapat bekerja sama dalam kegiatan sekolah tanpa membeda-bedakan agama. Sikap saling menghargai ini mencerminkan nilai Islam yang rahmatul lil alamin. Sebutkan dalil Al-Quran yang menjelaskan tentang toleransi beragama. Dalil tentang toleransi terdapat dalam Quran Surat Al-Kafirun ayat 6 yang berbunyi Lakum dinukum waliyadin, yang artinya untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jelaskan bagaimana prinsip musyawarah dan dialog dalam Islam dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik antar umat beragama. Islam itu menganjurkan penyelesaian masalah melalui musyawarah dan dialog yang baik antara umat yang lainnya. Dengan komunikasi saling menghormati, perbedaan dapat diselesaikan tanpa kekerasan dan konflik juga bisa dihindari. Jelaskan contoh penerapan sikap toleransi antar umat beragama dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah dan masyarakat. Antara lain yaitu ada menghormati teman yang sedang beribadah, terus tidak mengganggu perayaan hari lintas agama lain, terus bekerja sama tanpa membedakan agama, serta bersikap sopan dan menghargai perbedaan keyakinan di sekolah maupun di masyarakat.
istilah yang tepat dalam ajaran Islam untuk menggambarkan sikap menghargai, menghormati, dan melampaukan dada terhadap perbedaan keyakinan adalah Tasamu. Istilah ini berasal dari kata akar, kata yang berarti kemurahan hati atau kelapangan dada yang menjadi dasar perilaku toleran. apa tantangan terbesar dalam memelihara kerukunan saat ini? Tantangan terbesar menurut saya adalah egoisme kelompok dan kecepatan informasi yang tidak tersaring. Di era sekarang, seringkali orang lebih mementingkan kebenaran kelompoknya sendiri daripada kebenaran universal kemanusiaan. Ditambah lagi dengan media sosial yang mempermudah penyebaran kebencian. Untuk melaluinya, kita butuh kecerdasan sosial untuk tidak mudah terprovokasi dan keberanian untuk tetap bersikap adil meskipun terhadap pihak yang tidak kita sukai. Kerukunan butuh kerja keras untuk terus dirawat, bukan sesuatu yang terjadi secara otomatis. Berikan contoh perilaku intoleran yang harus dihindari dalam kehidupan sehari-hari. Sikap intoleransi adalah sikap yang tidak menghargai perbedaan antar beragama. Ketika contoh di sekolah yaitu antara siswa ketika di dalam suatu ruangan itu adalah membeda-bedakan agama masing-masing dan saling menjelek-jelekan agama lain. Bagaimana contoh sikap kerukunan dalam kehidupan sehari-hari menurut ajaran Islam? Contoh sikap kerukunan adalah hidup rukun dengan tetangga, saling tolong-menolong tanpa membeda-bedakan agama, serta menjaga sikap sopan dan damai dalam bermasyarakat. Mengapa sikap moderasi beragama, wasatiyah, penting dalam menjaga kerukunan antar umat beragama di era globalisasi? Moderasi beragama itu berarti bersikap seimbang dan tidak ekstrim terhadap suatu sisi. Sikap ini itu penting bagi umat yang untuk tetap teguh dalam ajaran Islam, namun tetap menghormati perbedaan sehingga kerukunan dapat terjaga. Apa maksud dari kalimat dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 32? Dan barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Baik, menurut Al-Maraghi, ayat ini menunjukkan keharusan menjaga persatuan dan memperhatikan kemanusiaan dalam kehidupan sosial, serta menjauhi dari sesuatu yang membahayakan individu. Contoh perilaku toleransi, tasamuh yang benar dalam kehidupan bermasyarakat. Menghormati tetangga yang sedang beribadah tanpa mengganggu ketenangannya. Adakah paksaan dalam beragama menurut Al-Quran? Tentunya tidak. Hal ini itu sudah ditegaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 256 melalui kalimat La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam beragama. Ayat ini adalah fondasi teologis bagi toleransi. Islam mengajarkan bahwa keyakinan adalah urusan hati antara hamba dengan Tuhannya. Baik teman-teman semua dan Pak Dandi, tadi kita sudah menjawab relay question dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.